Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 ingin melakukan kunjungan dan wawancara di PT Tempo Intimedia. Perkenalkan, nama saya Zildan Kurnia Azra. Nama saya Tariel Dayani. Nama saya Nabila Nahda. Saya Zalfa Kairunisa. Saya Halimatul Jahra. Dan saya Aulia Feni Rizkianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari Universitas Nasional ingin melengkapi tugas kami untuk mewawancara Bapak di media Tempo ini. Perkenalkan, nama saya Zildan Kurnia Azra. Nama saya Halimatul Jahra. Nama saya Nabila Nahda. Saya Tariel Dayani. Ya, sebelumnya tujuan kami untuk melakukan kunjungan dan wawancara dengan Bapak untuk melakukan wawancara mengenai proses editing berita. Kurang lebih seperti itu, Pak. Pertanyaannya paling mengenai ini, Pak, peran redaktur, terus bagaimana proses redaktur dalam menyeleksi dan memperbaiki naskah berita, lalu tugas utama dari seorang redaktur itu seperti apa saja, hambatan apa saja yang pernah Bapak alami selama bekerja di majalah Tempo, lalu solusi yang Bapak lakukan untuk menghadapi hambatan tersebut itu seperti apa, serta suka duka apa yang pernah Bapak rasakan selama bekerja di majalah Tempo ini. Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Bapak boleh memperkenalkan diri, siapanya? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat. Saya Mustafa Silalahi, menjabat sebagai Kepala Biro Pendidikan sekaligus redaktur utama Dinas Hukum dan Kriminalitas majalah Tempo. Silakan. Oke, saya Raymondus Rikang, panggil saja Rikang. Sekarang saya Wakil Kepala Biro Pendidikan dan di redaksi saya sekarang adalah redaktur di Des Politik dan Hukum majalah Tempo. Menjadi reporter Tempo sejak April 2014, jadi jalan 8 tahun lebih. Tentu Bang Moses lebih senior daripada saya. Terima kasih. Oh, kapan Bang? Jadi 2005 akhir. 2005, oh jelas. Selisih 9 tahun ya. Apa peran redaktur pada media massa Tempo? Nah, sebelum memahami peran atau tugas redaktur di tidak hanya di majalah ya, tapi di Tempo secara umum, itu teman-teman harus memahami dulu bagaimana sih struktur bisa dibilang struktur jabatan atau kalau di militer itu struktur kepangkatan gitu ya, yang ada di Tempo gitu. Jadi jika teman-teman nih mendaftar ke Tempo dan diterima, maka teman-teman berstatus sebagai calon reporter. Nah, terus kemudian masuknya namanya M0. M0 ini magang reporter. Nah, magang reporter dinyatakan lulus dan seterusnya jadi reporter. Terus langsung masuk dan promosi ke M1 atau magang staf redaktur. Kemudian lulus jadi staf redaktur. Setelah jadi staf redaktur jadi M2 atau magang redaktur. Nah, baru itu masuk ke dalam promosi menjadi redaktur. Nah, dari redaktur ini kita bisa promosi lagi ke M3 atau magang redaktur utama. Nah, di puncak karir kepangkatan atau itu di redaksi ya, itu adalah redaktur utama yang sekarang Bang Moses sudah mencapai itu. Nah, di setiap tingkat atau level ini setiap reporter atau setiap jurnalis Tempo punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah, di manakah letak atau seorang jurnalis Tempo punya tugas dan tanggung jawab bisa menyunting atau mengedit sebuah naskah berita, tergantung di mana dia ditugaskan. Ketika seorang wartawan Tempo berstatus staf redaktur atau staf redaksi, dia bertugas di tempo.co, dia sudah bisa menyunting naskah berita. Tapi itu pun level naskahnya atau jenis naskahnya tentu berbeda di tempo.co dan juga di majalah. Kalau di tempo.co kan naskahnya hard news.
paling dari paragraf pertama sampai paragraf akhir itu 4 sampai 5 paragraf karena hard news, berita pendek itu. Jadi komplikasi atau kesulitan editing naskahnya berbeda ketika dia seorang redaktur bertugas di majalah. Itu jadi di level staf redaksi itu kalau kita bertugas di tempo.co sudah bisa mengedit naskah. Berbeda misalnya ketika kita ditugaskan di koran Tempo, butuh minimal kalau nggak salah redaktur ya bang ya, jabrik ya baru bisa ngedit ya. Di mana? Di koran. Ya, Betul. Jadi ketika bertugas di koran Tempo, seseorang bisa mengedit atau menyunting sebuah naskah berita baru bisa di level redaktur. Itu artinya jabatannya lebih tinggi. Karena apa? Komplikasi dan konteks naskahnya jauh lebih panjang ketimbang berita-berita hard news atau straight news di tempo.co. Karena apa? Berita-berita di koran itu sudah lebih panjang dari 5 paragraf, minimal 10, 12, 15 paragraf. Jadi komplikasinya di situ. Kita harus juga mengecek misalnya apakah semua tuduhan-tuduhan atau pernyataan-pernyataan narasumber sudah dikonfirmasi sebagaimana teknik penulisan dan seterusnya. Nah, di majalah lebih kompleks lagi tuh. Karena apa? Karena majalah itu kan di majalah Tempo, majalah itu adalah core, bisa dibilang seperti itu ya. Core produk berita kami gitu. Jadi kalau Tempo terkenal ya majalahnya, kira-kira gitu. Nah, di level ini seseorang bisa mengedit atau menyunting sebuah berita sudah harus di level Bang Moses, di level redaktur utama. Ya kan? Saya sekarang di M3 magang redaktur utama. Sesekali saya diberi tanggung jawab untuk mengedit. Tapi itu pun bukan naskah yang panjang. Masih naskah 1 halaman, 2 halaman yang kira-kira kalau dalam dikonversi ke karakter itu mungkin ya 4.000 sampai 7.000 karakter dengan spasi. Kalau sudah itu tulisan panjang yang kemudian menjadi cover story, saya tidak boleh dan tidak punya wewenang untuk tidak diizinkan untuk mengedit naskah berita majalah itu. Yang boleh adalah redaktur di level Bang Moses, setara dengan Bang Moses, redaktur utama atau redaktur pelaksana. Jadi intinya berdasarkan apa yang Pak Rekan jelaskan, orang yang berhak mempunyai tugas untuk menyunting berita itu sebelum dipublikasikan adalah redaktur utama, yaitu Pak Moses ya. Itu dari majalah. Kalau di koran di level redaktur sudah bisa gitu. Kalau Teko juga bisa. Sudah bisa, di Teko pun sudah bisa. Nah, sifatnya kalau Anda atau teman-teman sudah mencapai level yang paling atas, maka dia otomatis bisa mengedit naskah di tingkat atau jenjang lebih di bawahnya gitu. Jadi kalau misalnya itu tadi saya sudah sampai di level redaktur, saya mengedit berita tempo.co pun sudah bisa gitu kan, karena kan minimal adalah staf redaksi untuk bisa mengedit atau menyunting berita itu. Nah, kalau saya udah di level redaktur kan artinya sudah di sininya gitu kan. Begitupun juga Bang Moses nih, dia sudah mencapai level redaktur utama, ya kan? Maka dia otomatis bisa mengedit tulisan koran, otomatis juga pasti bisa mengedit tulisan di tempo.co atau online-nya. Itu karena kan redaktur utama ini adalah di top level of newsroom kan. Jadi tidak ada lagi nih, kecuali ya ada pangkat lain, misalnya ada jabatan lain, tapi itu kan sifatnya jabatan fungsional ya, redaktur eksekutif atau wakil pimpret dan pimpret itu sudah jabatannya lebih fungsional. Tapi secara struktural ya itu tadi yang saya jelaskan, dari calon reporter sampai menjadi redaktur utama itu. Pak Rika dalam menyeleksi atau memperbaiki naskah berita yang nantinya layak untuk dipublikasikan. Oke, nanti Bang Moses nambah ya Bang. Nanti orangnya susah kutipnya cuy, pakai kutipan siapa? Bagaimana memperbaiki ya atau menyeleksi apa? Naskah berita. Nah, ini teman-teman perlu mengetahui bagaimana proses di newsroom kami berjalan gitu. Sebelum sampai jawaban itu, jadi sebuah tulisan atau sebuah naskah atau artikel ketika di
naik atau teman-teman baca itu melewati proses yang cukup panjang. Dari apa? Pertama dari usulan. Gitu. Jadi dari usulan. Jadi saya ini reporter bertugas di majalah, setiap minggu itu harus menyiapkan usulan. Pekan depan nih saya mau menulis apa ya? Nah, dari mana usulan itu? Tentu saja dari berteman dengan narasumber, membaca berita lain, media lain gitu kan, ada usulan apa. Misalnya kita mau menulis A, menulis B, menulis C. Nah, singkat cerita, usulan ini kalau kita sudah punya usulan, kita bawa usulan ini ke rapat kecil di kompartemen yang biasanya dipimpin oleh redaktur utama. Disitulah kemudian usulan itu ditajamkan, didiskusikan, atau misalnya ya kalau dianggap tidak layak untuk dimuat atau ditulis, ya di drop, kita mencari usulan yang lain. Nah, di rapat kecil di kompartemen atau di desk ini, kalau usulan diterima maka akan dibawa ke rapat besar. Rapat besar ini adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota kompartemen majalah Tempo. Ini kita bicara majalah ya. Majalah Tempo. Kapan rapat itu berlangsung? Kalau di Tempo, rapat usulan itu berlangsung di hari Rabu dan Jumat. Ada yang dibagi Rabu itu untuk desk non news, kalau Jumat itu biasanya desk news seperti politik, hukum, ekonomi, investigasi. Di situ usulan kemudian diflorkan, disampaikan. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa di Tempo itu forum tertinggi pengambilan keputusan itu ada di rapat. Nah, di rapat besar ya yang dihadiri oleh semua anggota kompartemen. Ketika usulan yang tadi dari reporter kemudian disetujui di kompartemen, lalu disampaikan di rapat besar itu, disitulah kemudian sebuah usulan itu bisa diterima atau tidak, bisa ditulis atau tidak, bisa diproses lebih lanjut untuk tayang dan diliput atau tidak. Nah, perlu teman-teman catat bahwa dalam rapat besar itu suara saya sebagai reporter itu sama halnya dengan suara pemimpin redaksi. Jadi prinsip kesetaraan atau egalitarian itu terjadi dalam rapat. Kalau saya menyatakan tidak setuju atau forum menyatakan tidak setuju, pemimpin redaksi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tidak menyetujui usulan itu. Ya kan? Kalau forum setuju, ya pemimpin redaksi harus setuju juga gitu. Jadi mungkin berbeda ya situasi atau dinamikanya seperti di newsroom lain, di mana pemimpin redaksi punya hak untuk memveto atau memutuskan bahwa ini bisa tayang atau tidak. Gitu. Sepanjang bahannya lengkap, dokumen lengkap, konfirmasi lengkap, sekalipun itu memberikan resiko kepada kita, misalnya diancam, diintimidasi dan seterusnya. Kalau semua secara jurnalistik bisa diverifikasi, pemimpin redaksi tidak bisa mencegah, tidak bisa menghalangi bahwa berita ini akan tayang. Nah, dalam rapat itulah diputuskan misalnya, usulan rekang bisa diterima, gitu. Usulan rekang bisa diterima, lalu saya jalanlah liputan, mengumpulkan bahan, itu kan. Secara berkala di tengah pekan biasanya kami akan membuat laporan progresnya sudah sejauh ini, yang kurang mana, yang belum mana, yang sudah mana, ya kan. Lalu dibawa lagi ke rapat yang saya bilang terjadi 2 kali itu dalam sepekan. Nah, di situ rapat biasanya akan memberi masukan, coba kejar ini untuk melengkapi bahan dan seterusnya. Nah, barulah kemudian itu biasanya hari Rabu seperti sekarang ini tadi. Nah, kalau sudah oke, kita tinggal proses tuh sampai 2 hari ke depan, Kamis dan Jumat, untuk melengkapi bahan yang masih kurang, lalu menulis gitu. Nah, pertanyaannya tadi adalah soal bagaimana menyeleksi dan memperbaiki naskah berita. nah itu. Nah, kemudian kalau kita sudah menulis kita punya suatu sistem yang kita sebut sebagai content management system. Jadi kita tidak memasukkan naskah itu mengirim lewat WhatsApp, kita tidak mengirim lewat email, tidak. Jadi kita punya sistem intranet sendiri yang kami kembangkan, dan disitulah kami mengunggah naskah yang sudah kami tulis. Ada beberapa tahapan-tahapan, dan biasanya misalnya sudah saya tulis ini, saya akan ngabari, Bang,
naskah sudah nyemplung atau sudah masuk keranjang gitu, nanti Bang Moses ini akan mengambil naskah saya. Jadi akan mengambil naskah saya yang sudah saya upload di keranjang content management system itu. Disitulah proses editing berjalan gitu. Nah, bagaimana proses editingnya? Ya macam-macam, tergantung tulisan yang disetor oleh si penulis atau si wartawan gitu. Kalau tulisannya sudah solid, lengkap, konfirmasi lengkap, bahannya juga bagus, alurnya bagus, runtut, kronologis dan seterusnya, ya mungkin hanya perbaikan di minor saja gitu. Perbaikan kecil saja. Tapi kalau misalnya ya tulisannya udah baca judulnya aja udah pusing gitu kan, terus data nggak lengkap, terus kronologis nggak runtut, macam-macam lah prosesnya. Ya tentu saja redaktur, kalau di majalah ya, redaktur utama akan merombak gitu loh, akan merombak tulisan itu. Bisa aja tulisan itu dibongkar sedemikian rupa, hanya menyisakan titik saja gitu dari si reporter, selebihnya ditulis ulang oleh penyunting atau editor, dalam hal ini redaktur utama itu. Nah, sekarang sih prosesnya lebih ke situ ya. Kalau dulu aku sih belum pernah mengalami ketika kita deadline atau tenggat itu lumayan tertib gitu ya, dan kita masih punya waktu untuk membaca. Yang saya dengar ceritanya, nggak tahu nanti Bang Moses bisa menceritakan, ketika kita mengunggah ke keranjang atau ke CMS tadi, dibaca oleh editornya, kalau udah ruwet gitu, biasanya editor suruh akan mengembalikan tuh tulisan ke reporternya, ke penulisnya, tulis ulang gitu, ruwet gitu kan. Tapi itu dalam ada prasyarat bahwa misalnya waktu deadline-nya tidak mepet gitu. Nah, kalau sekarang sih ya, kita cukup keteteran dengan deadline, sehingga proses itu saya sih belum pernah mengalami gitu. Tapi kalau dulu mungkin Bang Moses pernah dapat cerita, atau adalah teman seangkatannya mungkin ya, oleh redaktur utamanya dikembalikan tuh proses naskahnya, tulis ulang karena ruwet gitu kan. Ya mau nggak mau kita tulis ulang, masa kita nggak mau gitu kan. Prosesnya mungkin lebih di situ sih. Mungkin dari Bang Moses ada tambahan. Iya, gue pernah nulis ulang. Nah itu kan, bener kan? Gitu. Lalu kejem-kejem redaktur majalah itu, redaktur utamanya suruh. Harusnya saya belum pernah mengalami itu. Ada teman? Ya, cukup. Perkenalkan, nama saya Tari. Saya ingin bertanya, apa saja hambatan yang pernah dihadapi majalah Tempo dalam melakukan liputan, penulisan, penyuntingan ataupun publikasi berita? Hambatan yang dialami ketika melakukan peliputan, penulisan maupun penyuntingan berita. Penyuntingan apa rubrikasi tadi? Penyuntingan ya? Penyuntingan dan publikasi berita. Oh, rubrikasi ya. Ya enggak, itu agak kurang match sebenarnya pertanyaannya. Tapi yang hambatan selama liputan atau selama penyuntingan? Selama penyuntingan. Penyuntingan bukan peliputan. Enggak, kalau penyuntingan enggak apa-apa, tahu juga, cuma gampang banget pertanyaannya. Ya itu udah dijawab tadi sama Rika. Salah satunya misalnya Di sini ada peliputan sama penyuntingan. makanya beda, ada itu dua hal yang berbeda gitu. Kalian ilmu komunikasi ya? Ini teknik menulis berita ya? Teknik menulis berita. Ada teknik mencari dan ada, kalau kami namanya TMB dulu kan. Saya juga ilmu komunikasi. Teknik dia juga komunikasi juga kan? Komunikasi. Teknik menulis dan mencari berita. Lu ada? Ada. Kuliah ya, TMB namanya. Nah, itu jadi itu dua hal yang berbeda. Proses peliputan dengan penyuntingan itu berbeda. Peliputan itu ada di lapangan, penyuntingan ada di laptop. Gitu. Penyuntingan itu adalah orang-orang yang berada di balik meja. Nah, orang yang menyunting itu risikonya tidak lebih besar daripada orang yang ada di lapangan. Begitu. Seperti kalian ketahui, wartawan Tempo ini kan Tempo itu ada 3 ya. Jangan samakan semua ya. Ada Tempo.co, ada koran Tempo, ada majalah Tempo. Liputan-liputan lebih investigatif itu ada di majalah Tempo. Untuk koran yang liputan-liputan yang in-depth reporting, tahu nggak in-depth reporting? Jangan iya aja. Tahu nggak in-depth reporting? Ilmu komunikasi.
gantian kalian gue tanya rasain gitu. Tahu nggak in-depth reporting? In-depth reporting liputan investigasi apa? Hah? In-depth reporting? In-depth aja di dalam. Wah. Enggak, jadi maksud saya ke sini begini kawan-kawan. Saya itu kalian nggak pulang dari situ nggak dapat ilmu. Gitu. Bisa aja jawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu sebentar aja gue jawab. Gitu ya Rika maksudnya ya. Itu ngasal aja, jawab pasti kalian tulis. Pasti kalian tulis dan jadi tugas. Ya udah selesai bukan kita gitu. Nah kami dari Biro Pendidikan nggak mau kalian begitu. Makanya saya tanya dari awal tadi begitu. Makanya saya nggak mau cuma satu orang yang nanya. Makanya belajar juga untuk bertanya. Jangan lupa teknik menulis dan mencari liputan. Salah satunya adalah teknik bertanya. Paham maksudnya ya? Untuk memulai wawancara juga ada namanya prosedur sih, tata cara memperkenalkan diri, maksud tujuannya dan apa. Nah itu tadi bukan saya marah bukan apa enggak, tapi itu belajar, biar kalian belajar. Jadi kalian pulang kemari sudah sudah mewawancarai namanya Mustafa Silalai alias Moses dan Raymondus Rikang di Biro Pendidikan, pulang tuh dapat ilmu gitu. Jangan pulang aja, yes tugas gue selesai. Gue juga nggak mau kayak gitu. Gue tau lah pernah mahasiswa gimana, gue juga 7 tahun jadi mahasiswa kok. Jadi itu ada dua hal yang berbeda, balik lagi, itu peneliputan dan penyuntingan itu dua hal yang berbeda. Hambatan yang dimaksudnya hambatan apa dulu? Kebayang nggak maksudnya? Kebayang nggak hambatan itu apa sih maksudnya gitu? Kesulitan mungkin. Bukan. Kalau biasa pertanyaan publik adalah apa risiko wartawan Tempo ketika meliput? Gitu. Apa risiko terbesar wartawan Tempo ketika meliput? Misalnya gitu ya. Karena begini, saya juga mau cerita nih. Ada dua ya, sekali lagi ya. Saya juga mau cerita karena ada salah satu calon reporter Tempo yang tadi malam baru saya marahin. Gitu. Karena cengeng menurut saya. Yang cengeng anak, ya baru tamat kayak kalian gitu. Anak-anak sekarang kan fragile, rapuh, ya kan? Fragile kok fragile gitu. Gampang apa gitu. Gampang ngeluh, dikit-dikit ngambek merasa masalah saya. Jadi ada satu masalah bukan satu masalah sih, ada satu isu sekarang yang lagi berjalan soal Brigadir Yosua juga, ya kan? Jadi adalah satu marah narasumber, gitu, ya kan? Narasumber marah nih. Ini masuk dari pertanyaan lu, bukan aku ngarang-ngarang ya. Ini maksudnya bukan kemana-mana gitu enggak. Ini konteks pertanyaan apa hambatan salah satunya. Ini proses peliputan soalnya. Nah, ketika proses peliputan itu dia itu dimarahin sama narasumber, gitu, gara-gara tulisan di majalah Tempo. Dia ini reporter di Tempo.co, gitu loh, Tempo.co. Dia dimarahin sama si narasumber. Wah, Tempo ini nggak nulis nggak bener nggak segala macam, keluar. Diusir ya kan, diusir. Cowok. Nangis masa? Lu makanya lu baru tahu dia aja belum tahu ceritanya. Ya kan. Tadi malam nih saya marahin dia. Ya kan? Cengeng banget. Ya kan? Dia bilang, "Terus kenapa?" Gue bilang. Nah, lu tahu nggak wartawan Tempo itu? Aku sambil bilang itu. Lu tahu nggak? Lu sampai diancam bunuh nggak? Lu sampai diintimidasi nggak? Sampai dihack nggak? Maksudnya diintimidasi itu disikat lah apalah gitu, tahu ya? Lu, maksudnya tahu ya? Diancam dengan kekerasan gitu, lu awas lu gitu. Terus lu ada dihack nggak handphone lu? Lu ada sampai dipidanakan nggak? Maksudnya dipolisikan nggak? Ada nggak? Enggak bang, cuma gitu. Ya udah gitu. Semua senior lu yang ada di Tempo itu sudah hampir semuanya mengalaminya. Saya nggak tahu Rika pengalaman apa, tapi saya sering gitu. Ada teman kita yang dihack itu langganan. Handphone saya masih sekarang masih sering dicoba dihack orang. Artinya itu masuk dari tantangan liputan gitu. Ada nggak digituin? Gue bilang gitu ya kan cuy, ya kan? Nggak ada, ya udah. Ini jangan cengeng gitu. Baru gitu sampai saya tanya, ada nggak dari orang Mabes itu yang intimidasi lu? Ada yang ngancem lu langsung? Saya bilang saya lama ngepost di Mabes Polri 5 tahun. Saya tahu pasti salah satu yang minta yang ngecengin lu, gitu, yang intimidasi lu pasti senior wartawan. Siapa namanya? Biar malam ini gue sikat. Maksudnya sok pede aja ya kan. Siapa namanya gue bilang ya kan. Gak ada perempuan itu. Ya udah gitu. Ya udah, jadi lu juga harus siap. Jadi menjadi wartawan Tempo itu kita ada satu keluarga besar. Kita siap menerima risiko. Jadi ada satu yang luka, kita yang siap, ada orang lain yang akan siap mendampingi luka itu. Ada satu kejadian wartawan Tempo,
dipukul di Surabaya. Ini Mbak, ini ngeri-ngeri Mbak. Makanya Mbaknya pertanyaannya yang mana nih maksudnya? Nah, kalau saya ceritain risikonya aja lah ya, ngeri-ngeri aja biar bagus tugasnya ya. Ya kan? Ada satu wartawan Tempo, nanti tolong googling, tolong catat. Nur Hadi, tolong catat. Ini sebagai bahan tulisan kalian. Nur Hadi, koresponden Tempo Surabaya, dipukuli kasus angin Praetno Aji. Udah catat ya. Tambahkan 1-2 paragraf nanti konteksnya. Itu dipukuli selama liputan investigasi. Gitu. Saya nggak usah cerita kasusnya, panjang banget soal kasusnya kan. Dipukuli kan. Nah, saya sebagai pemberi yang sebagai redaktur utama di hukum dan majalah Tempo yang memberikan penugasan kepada dia, kita tuh membackup dia cuy. Gitu. Kita membackup dia, kita membantu dia bagaimana keluar dari masalah itu sampai kasusnya di pengadilan. Itulah dia namanya kalau bicara hambatan segala macam. Jadi untuk menjadi wartawan di Tempo itu banyak sekali hambatannya dari segi keamanan. Kita dihack banyak, hack tahu ya, di handphone segala macam ya, diancam itu biasa, makan sehari-hari, intimidasi juga biasa, sehari-hari juga. Gitu. Jadi agak aneh si wartawan tadi itu gitu loh. Belum pernah ada wartawan Tempo tuh kayak gitu. Diancam laki-laki, bukan masalah gender ya, tapi bukan laki-laki, badannya gede pula gitu loh. Yang kok jiper badan saya yang kecil gini aja berani gitu. Kenapa yang badannya gede? Ya itu orang sekarang kan begitu. Nah itu Mbak, hambatan dari liputannya, ngeri ya jadi wartawan ya. Gitu. Banyak sekali, dan ini bukan cuma di halaman Tempo sebenarnya. Teman-teman Metro TV ketika aksi 212 kan diintimidasi, teman-teman Detik gitu kan, sampai hampir mau dipukuli gitu, gara-gara dianggap berseberangan ideologinya dengan apa? Dengan si sumber. Nah dalam penyuntingan, kalau penyuntingan itu panjang lagi, beda lagi. Penyuntingan itu mungkin, tapi sudah disinggung lah dari Kang tadi ya. Bagaimana misalnya bahannya tidak cukup, ternyata laporannya yang namanya menyuntik itu adalah tulisan sudah masuk. Yang namanya meliput adalah bahannya belum ada, tulisannya belum ada. Ini sedang dicari nih sama reporter. Nah ketika sudah selesai prosesnya, masuk dia menulis, dikirim ke redaktur sebagai pengedit, itu namanya menyuntik untuk menuju publikasi. Jadi tulisan menuju publikasi itu namanya menyuntik, gitu ya. Disitulah proses edit, disitulah nanti kita menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, biasanya begitu. Itulah kenapa salah satu alasan kenapa yang menyunting itu hanya bisa level redaktur ke atas, gitu. Karena sudah punya pengalaman bahasa, pengalaman liputan, pengalaman dan lain sebagainya, gitu, termasuk menguasai isu. Misalnya gini, kalian pasti nggak ikutin misalnya kasus misalnya kasus dulu turunnya dolar gitu kan, nggak perhatikan kan? Nggak perhatikan, maksudnya nggak mengikuti isu itu kan. Gitu. Nah biasanya untuk orang yang mengikuti kurs mata uang asing itu akan dengan gampang dia mengedit dan menyuntik tulisan. Mudah-mudahan dipahami. Silakan pertanyaan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Zalfa Kairunisa. Saya ingin bertanya, menurut Bapak sendiri, apa suka duka yang dirasakan selama menjadi seorang redaktur? Pertanyaan apa? Tapi nggak apa-apa, kita jawab. Hari kan aja. Oke, jawab. Iya, ini pertanyaan infotainment, Mbak. Jadi kita ini wartawan investigasi berdua, bukan wartawan yang suka ngegosipin artis gitu. Jadi ada satu ya pertanyaan yang paling haram diajukan oleh seorang wartawan investigasi. Dan ini pertanyaan ini paling sering diajukan oleh wartawan infotainment. Apa nggak tahu wartawan? Bagaimana perasaan? Pertanyaan, jadi ada derajatnya, katakanlah nilai 1 sampai 10 ya, atau nilai ABCD, gitu, nilai kita gitu kan. Pertanyaan bahwa apa perasaan Anda itu nilainya E. Nilainya E. Nah, jadi kalau tanya suka duka, saya nggak akan cerita dukanya gitu, karena cerita suka. Kenapa kami bertahan di Tempo? Saya 17 tahun berada di Tempo. Iya, hampir 17 tahun saya berada di Tempo. Rikang 8 tahun berada di Tempo, karena kita menyenangi di sini. Kalau nggak senang kita keluar, itu aja. Kalau nggak senang kita berhenti jadi wartawan Tempo. Asik kan jawabannya kan, 2 kalimat aja kan. Perkenalkan, saya Nabila
apa standar berita yang layak untuk dipublikasikan? Nah, gitu dong. Buka perasaan. Nah, standar wartawan Tempo itu betul. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi salah satu yang membedakan Tempo dengan media massa lain adalah ada namanya berita layak Tempo. Dan ini selalu menjadi pelajaran setiap calon reporter dan selalu menjadi acuan bagi seluruh wartawan di Tempo. Jadi apa misalnya? Nah, di kami itu ada beberapa hal indikator. Ada 14 kalau nggak salah. Dulu kalau saya carap tuh calon reporter ya. Ada 14 indikasi berita layak Tempo. Cuman sekarang yang lain-lain ini sudah mulai bukan tidak digunakan sih, tapi sudah mulai ada. Tapi ada yang lebih sangat Tempo lagi. Gitu. Apa pertama misalnya aktualitas. Ini laporannya tahu ya aktualitas dia. Aktual itu adalah liputan yang terkini ya, kondisi terkini. Apa kondisi terkini? Apa yang lagi hangat sekarang? Banyakan main TikTok sih. Banyakan main Instagram, tapi di Instagram ada juga. Masa nggak ada? Brigadir Yosua pembunuhan Verdi Sambo, masa nggak ada? Masa nggak ada? Ada kan? Baca kan? Misalnya lah gitu ya, Brigadir Yosua. Terus apa lagi yang ramai sekarang? Apa lagi yang baca berita? Anak SD yang Kucing. kucing. Ya, keren. Apa lagi? Aku bayangkan ya kawan-kawan ya, kalau aku dulu pas mahasiswa komunikasi ya, dapat dosen yang bagus, mungkin aku nggak katrok kayak sekarang. Terus. Jadi sejujurnya dalam hati yang paling dalam, saya tamat dari kampus itu nggak dapat ilmu apa yang aku dapat dari kampus itu. Mana IPK-nya cuma 2,9 pula. Gitu. Saya dari Universitas Sumatera Utara, Medan, ilmu komunikasi. Nggak ada, gitu. Nggak ada yang saya dapatkan. Maksud saya, sekali lagi, saya ngomong gini supaya kalian pulang tuh bawa ini. Jadi gitu, berita yang namanya aktual itu adalah berita yang terkini muncul. Misalnya sekarang lagi rame, kalau kemarin yang gak enak muda, Citayam Fashion Week, pasti kalian tahu kan? Citayam Fashion Week itu kan aktual, kan baru kan? Baru nge-hype ya. Kalau ambience itu apa ambience ya? Ambience itu Ya suasana ya, beda ya. Kalau hype itu excite ya. Nah, gitu. Jadi lebih tinggi animonya. Animonya lebih tinggi ya, gitu kan lebih rame, lagi rame kan JJ, Bonge segala macam, Ceprot, siapa lah namanya itu. Ya kan lagi rame di sana. Nah, itu dia aktual, begitu aktual. Yang kedua adalah magnitude. Magnitude ini yang menjadi salah satu kelebihan di Tempo. Apa itu magnitude? Magnitude itu adalah daya tarik. Apa daya tarik berita itu adalah daya tarik misalnya nilai kalau misalnya kasus korupsi ya, contohnya untuk berita kasus korupsi, magnitudenya adalah satu, nilai korupsinya besar, pejabat yang terlibat tinggi, bisa katakanlah gubernur, bupati, menteri gitu. Terus yang ketiga nilai korupsinya udah, pejabatnya udah, modusnya canggih gitu. Misalnya korupsinya gitu, misalnya korupsinya lewat istri kedua, istri ketiga misalnya gitu, atau disimpan di bawah tanah, nyimpan duitnya, korupsinya gitu. Itu kan modus-modus yang unik gitu kan. Itu namanya magnitude. Jadi penting soal nama kriteria berita like Tempo. Kenapa? Karena begini teman-teman. Kami kan juga punya teman-teman, punya sahabat di luar sana kan, punya kenalan kan. Ada yang dia bilang gini, Mas, Bang Moses, tolong ini ada acara pelantikan camat gitu. Camat di kalau Universitas Nasional Pasar Minggu ya, Kecamatan Pasar Minggu ya. Ada penggantian camat Pasar Minggu nih, gitu loh. Itu pergantian camat. Gak usah lagi tuh, gak usah jauh-jauh lah. Ini penggantian rektor atau penggantian dekan. Kalian Vkom apa Visip? Visip ya? Nah, ada penggantian dekan Visip nih, Bang. Misalnya siapa salah satu dari kalian ngundang, Bang nge-WA gua atau nge-WA si Rika. Bang, ada pergantian dekan ini. Masuk like Tempo nggak? Pernah nggak baca di Tempo ada pergantian dekan? Nggak pernah. Karena kecil sekali dekan itu. Kecil. Nah, magnitudenya itu tidak luas gitu. Ketika kepentingan publik kan.
kepentingan publiknya itu tidak luas gitu. Itu pergantian dekan hanya berlaku bagi mungkin 200-300 mahasiswa visip di UNAS gitu. Tidak berdampak kepada setidaknya satu kelurahan aja deh, enggak berdampak. Enggak ada urusan orang kelurahan di kelurahan Pasar Minggu kelurahan Lenteng Agung gitu. Enggak ada kepentingan orang di kelurahan Lenteng Agung itu mau ganti dekan sama enggak penting buat mereka. Ya nggak sih? Nah itu dia. Nah, jadi tidak ada upacara-upacara seremonial di Tempo itu tidak ada, tidak masuk gitu. Bahkan misalnya kecopetan biasa juga. Tapi kalau kecopetannya Nikita Mirzani naik. Kalau misalnya anak Jokowi siapa namanya? Kaisang itu kecopetan naik beritanya. Tapi kalau saya kecopetan nggak akan naik beritanya, karena saya bukan siapa-siapa gitu, bagi publik. Paham? Ya, perkenalkan nama saya sebelumnya. Kan zaman sekarang ini mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan clickbait ya. Apa? Zaman sekarang kita udah nggak asing lagi dengan yang namanya clickbait. Clickbait. Oke. Ya. Dimana bisa memunculkan opini masyarakat dikarenakan mereka merasa tertipu, dikarenakan dia tidak membaca sampai habis dan dia hanya melihat judulnya saja. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai redaktur mengenai ini? Ya. Kenapa tertarik dengan clickbait? Beda ya. Kalian dapat mata kuliah ini nggak, literasi media? Ada nggak? Oh, nggak ada. Ya dulu aku kuliah di Komunikasi Atmajaya Jogja dan kebetulan aku mengambil majoringnya itu media studies. Nah di situ ada mata kuliah khusus di KSKS mengenai literasi media. Nah singkat cerita mata kuliah ini memberikan seperangkat tools ya ke kita bahwa sebagai audiens atau pembaca ya, kalau surat kabar audiens televisi itu kita harus melek terhadap media, bukan hanya soal mana sih tontonan-tontonan yang berkualitas atau tidak, yang ada bobot pengetahuan atau sekedar opera sabun, tapi hal ini juga berlaku untuk kita yang membaca berita baik di koran, majalah ataupun di online. Nah, problemnya dengan perkembangan pesat digital media ini, clickbait menjadi salah satu fenomena yang tidak terhindarkan. Karena apa? Karena monetisasi atau perhitungan ekonomi daripada laku tidaknya sebuah berita, dibaca tidaknya sebuah berita, bukan lagi oplah seperti halnya surat kabar atau media cetak konvensional, tapi ya lewat klik itu, seberapa banyak klik yang diperoleh dari sebuah artikel atau sebuah media itu akan dikompensasi kepada value atau nilai-nilai ekonomi tertentu. Nah, karena konsekuensi inilah kemudian media digital atau media online kemudian berlomba-lomba bagaimana caranya agar berita ini diklik, minimal diklik dulu, maka muncul istilah yang seperti teman-teman tanyakan tadi, clickbait gitu kan. Orang atau redaktur tidak mempedulikan apakah judulnya mewakili atau linear dengan isi beritanya atau tidak, tapi yang penting orang atau pembaca mengklik dulu atau mengunjungi berita itu sendiri, bahwa pembaca itu kemudian merasa tertipu atau merasa bahwa judul berita tidak mewakili isi berita, itu persoalan yang lain. Yang penting dia sudah mengklik, satu kali klik, dua kali klik, dan seterusnya akan dikonversi menjadi sebuah nilai-nilai ekonomi tertentu atau profit tertentu. Nah, di Tempo, sekarang mau masuk di Tempo. Di Tempo
kita sebisa mungkin tidak atau justru melarang strategi-strategi yang menggunakan clickbait semacam itu. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan value Tempo yang menjunjung tinggi fakta dan kebenaran sebuah berita. Gitu. Dengan misalnya membuat judul-judul yang sensasional, yang bombastis atau bernuansa clickbait itu, kita tentu mengkhianati value atau prinsip itu. Ya kan? Apalagi yang kita bohongi atau yang kita tipu adalah pembaca kita. Ya kan? Ya mungkin kita akan mendapatkan kompensasi profit-profit tertentu dengan membuat berita-berita clickbait ya. Tapi bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar dan kita sodorkan kepada pembaca adalah ya kebenaran dan faktualitas dari sebuah berita itu. Gitu. Betapapun mungkin judul beritanya tidak menarik atau tidak memenuhi kriteria clickbait, ya itu harus kita tempuh. Gitu. Tapi kita tetap berpegang pada fakta, ya kan? Atau betapapun itu benar, gitu kan? Tetapi kemudian itu tidak sesuai dengan value yang kita yakini dan kita percaya, ya kan? Ya kita tidak akan memilih jalan itu. Gitu. Itu sih menjawab pertanyaan. Moga-moga menjawab. Ada lagi? Oke, saya rasa cukup untuk pertanyaan kali ini, Pak. Sudah? Oke, cukup, yakin? Cukup. Oke. Siapa lagi? Sekian, terima kasih untuk kali ini dan untuk wawancara Bapak dan mengganggu waktunya mungkin. Gimana? Ya, terima kasih. Iya, oke. Jadi terima kasih teman-teman untuk kunjungannya. Saya mewakili Bang Moses mengucapkan terima kasih juga untuk waktu dan kesempatan yang teman-teman berikan kepada kami untuk menjelaskan juga bagaimana sih proses kerja dan dinamika redaksi di Tempo ya. Dan saya titip pesan, semoga jawaban kami bisa membantu teman-teman dan bermanfaat untuk tugas akhir teman-teman di kampus. Sukses selalu dan jangan lupa jaga kesehatan, gitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.